Oke. Nah, jadi pertemuan 9 ini kita, eee mengenai topiknya analisa energi untuk sistem tertutup, oke? Masya oke. Nah, jadi, ini berkaitan dengan hukum termodinamika pertama, yaitu mengenai prinsip kekekalan energi atau konservasi energi ya. Jadi energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi dia hanya bisa dirubah bentuk dari energi satu ke energi lainnya. Misalnya energi panas ya atau energi kimia itu berubah menjadi energi gerak. Contohnya pada motor bakar. Kenapa saya bilang energi kimia? Eee, untuk bahan bakar itu kan dari bahan kimia ya, bahan kimia kemudian kita kasih udara. Jadi syarat, suatu zat itu bisa terbakar ketika, dicampur dengan oksigen. Kalau nggak ada oksigen berarti nggak terjadi letupan ya. Jadi energi kimia diubah menjadi energi kinetik atau menjadi energi gerak gitu ya. Nah, itu contoh dari, konservasi energi. Maksudnya, energi itu hanya bisa kita ubah gitu, tidak bisa kita ciptakan dan juga tidak bisa kita hilangkan gitu. Nah, pernyataan hukum, pertama termodinamika, selama proses interaksi antara sebuah sistem dan lingkungan, jumlah energi yang diterima oleh sistem harus sama dengan jumlah energi yang dilepas oleh lingkungan. Nah, contohnya maksudnya di sini apa? Nah, jadi apa maksudnya interaksi itu? Jadi maksudnya, untuk masalah energi ini, kita bicara masalah energi berarti kita bicara sesuatu yang ada, itu nggak bisa musnah. Jadi sesuatu yang jadi in itu harus sama dengan out gitu. Nah, misalnya apa? Eee, ketika, kita memasukkan sebuah energi panas, misalnya kalor kita masukin sebesar 600 joule. Nah, untuk nantinya kita ubah menjadi energi gerak atau, eee, untuk kita ubah menjadi kerja ya, energi gerak atau diubah menjadi sesuatu yang menghasilkan kerja. Misalnya apa? Eee, di turbin ya, turbin. Nah, turbin. Nah, jadi turbin itu nanti dia akan menghasilkan kerja gitu. Nah, awalnya yang kita masukin apa? Itu kan energi panas kan. Nah, energi panas itu kita proses, misalnya masuknya 600 joule, nanti diubah menjadi energi kerja, itu juga, berarti in-nya energi panas, out-nya itu adalah kerja gitu kan. Hasilnya itu adalah kerja gitu. Nah, yang nanti prosesnya itu alatnya itu adalah, turbin gitu ya, salah satunya turbin gitu. Dari 4 komponen misalnya siklus Rankine ya. Nah, salah satunya adalah turbin. Dia menghasilkan kerja nanti ujung-ujungnya gitu. Nah, kerja itu kan turbin berputar nanti dihubungkan ke generator. Nah, ujung-ujungnya nanti dari energi kerja itu ketika generatornya terputar, nah itu kan dia dia akan menghasilkan energi listrik. Nah, seperti itu. Jadi output-nya kerjanya misalnya kita juga harus menghasilkan 600 joule. Tapi pada hakikatnya kita pun tidak bisa mengubah energi ini sampai efisiensinya sampai 100%, itu nggak mungkin gitu. Palingan, bisanya sampai 80%. Nah, kalau seandainya, 1000 joule lah, 1000 joule kita masukin, energi panas, nanti berubah menjadi energi kerja itu sekitar 800 joule. Nah, kemana yang 200 joule lagi? Nah, dia akan, berubah, menjadi bentuk energi lain. Misalnya kalau pada bahan bakar dia akan berubah menjadi buangan, ya, buangan gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi maksud dari, jumlah energi yang diterima oleh sistem dia harus sama dengan dilepaskan oleh lingkungan. Jadi in itu harus sama dengan out. Kalau dia tidak sama berarti dia terproses di dalam misalnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, saya ulang-ulangi ya. Nah, terubahnya di sekitar 80% menjadi energi gerak, 200%-nya lagi dia terproses menjadi energi lain, seperti itu. Nah, itu yang pernyataan dari hukum pertama dari termodinamika. Nah, energi dapat melintasi batas dari suatu sistem tertutup dalam dua bentuk berbedanya. Misalnya, kita menganalisa suatu apa, ada air dalam gelas, nah air itu nanti kita campur gula atau garam. Nah, sistem itu adalah air tadi yang dicampur dengan gula atau garam, lingkungan adalah di luar gelas tadi. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi udah paham ya? Nah, energi dapat melintasi batas dari sistem. Ini dia.
Ini sistem tertutup, ini adalah batas sistem ya, ini batas sistem. Nah, ini adalah sebuah sistem, di luar ini adalah surrounding-nya ya. Jadi lingkungan gitu ya, lingkungan di sini yang disebut juga dengan batas sistem ini. Nah, pada sistem tertutup itu pertukaran kalor itu bisa saja terjadi ya. Pada sistem tertutup ini pertukaran kalor bisa terjadi. Jadi bisa kalor masuk dan ada kalor keluar gitu. Nah, jadi ada kalor masuk, ada kalor yang dilepaskan gitu. Nah, kalor masuk itu contohnya apa? Misalnya air dipanaskan, kita kasih kalor atau api, ya, kita kasih api, air dimasak di dalam sebuah bejana atau periuk ya. Jadi kita tambahkan kalor, berarti kan kalau kita masak air kan kalor yang kita tambahkan ke dalam sistem gitu. Nah, kalau seandainya kalor keluar sistem, nah contohnya apa? Misalnya benda kita masukin kulkas gitu. Ya, misalnya apa? Tomat ya. Tomat kita masukin kulkas, jadi panasnya tomat itu dibuang ke sistem gitu. Sehingga tomatnya jadi dingin seperti itu. Nah, kemudian ada kerja masuk dan ada kerja keluar. Maksudnya ada menghasilkan kerja, ada yang membutuhkan kerja gitu. Nah, contohnya tadi yang menghasilkan kerja itu adalah turbin ya. Turbin itu dia menghasilkan kerja. Nah, kenapa turbin itu bisa menghasilkan kerja? Proses tadi yang di siklus Rankine gitu ya, siklus Rankine. Jadi ada 4 komponen utama dalam siklus Rankine. Pertama itu adalah pompa, itu untuk memompakan air ke boiler. Nah, boiler itu gunanya untuk memanaskan air. Nah, sampai pada kondisi dia berubah fasa ya, sampai dia itu menjadi uap panas lanjut atau superheated. Nah, nanti yang uap panas itu dialirkan ke turbin. Nah, itu yang bikin turbin berputar gitu ya, turbin berputar. Nah, jadi turbin berputar berarti dia menghasilkan kerja gitu. Nah, yang membutuhkan kerja contohnya apa? Kompresor ya, kompresor. Nah, kamu ingat ya, kompresor tahu ya. Jadi kompresor itu gunanya kan untuk menaikkan tekanan. Nah, jadi kamu banyak nemui kompresor itu misalnya digunakan untuk mengisi apa namanya ban ini ya, sepeda motor ya. Jadi ban ban mobil, ban motor. Nah itu kan kompresor itu kan menaikkan tekanan udara di sana. Ya bisa juga kompresor menyimpan udara di sana gitu. Nah itu ditekan. Nah kompresor itu butuh kerja atau menghasilkan kerja. Nah, kompresor berarti kan dia butuh kerja karena kamu menghidupkan kompresor itu kan butuh energi listrik kan. Nah, berarti dia butuh kerja. Jadi dia nggak menghasilkan kerja, tapi dia butuh kerja. Nah, itu maksudnya. Jadi ada kerja masuk dan ada kerja keluar. Ada kerja yang dibutuhkan, ada kerja yang dihasilkan. Jadi seperti itu. Nah, kalor itu didefinisikan sebagai bentuk energi yang dapat berpindah antara dua sistem, dari sistem ke lingkungan, ya, dengan sifat perbedaan temperatur. Nah, jadi kalor atau heat. Nah, ini lambangnya Ki ya, Ki besar, lambangnya Ki besar. Ada juga nanti lambangnya Ki kecil. Nah, itu nanti ada artinya. Kalau Ki kecil berarti dia kalor spesifik gitu ya. Sama dengan volume. Volume itu kan V besar lambangnya. Tapi kalau volume kecil dia volume spesifik. Berarti maksudnya itu adalah dia dibagi dengan masanya gitu. Nah, jadi berpindah antara dua sistem. Jadi dengan perbedaan temperatur tadi ya, kalau dia menyerap kalor, berarti dia kan temperaturnya bertambah. Kalau dia membuang kalor atau rejected gitu, membuang kalor, mereject, nah berarti dia kalornya berkurang seperti itu. Nah, jadi itu yang maksudnya dengan perbedaan temperatur tadi dia berpindah. Proses yang tidak melibatkan perpindahan kalor itu dinamakan dengan proses adiabatik. Nah, ingat ya, jadi adiabatik itu tidak ada pertukaran kalor di sana gitu, ya. Kalau tidak ada pertukaran kalor berarti prosesnya dinamakan dengan adiabatik. Nah, contohnya apa? Ketika kamu masak air panas. Nah, untuk supaya air panasnya itu awet ya, panasnya awet, tidak cepat dingin. Nah, itu kan kamu masukinnya ke
termos ya, termos yang, air panas gitu. Nah, ini cewek-cewek pasti tahu gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya tidak ada perpindahan kalor di sana, tidak ada pergantian kalor. Jadi tidak ada kalor yang keluar, juga tidak ada kalor yang masuk gitu. Contohnya tadi pada termos, kenapa tidak terjadi perpindahan kalor? Karena di antara, dinding-dindingnya itu kita kasih udara di sana, ya. Di antara dindingnya itu kita kasih udara, sehingga ketika ada udara di sana, tidak ada yang, menyalurkan panas dari dinding satu ke dinding lain gitu. Nah, sehingga dikasih udara kedap gitu. Sama kayak, apa namanya, tempat pangsit itu ya, tempat pangsit itu kan dari gabus ya. Sebenarnya gabusnya itu, dikasih kenapa seperti itu, nah di gabusnya, lapisan gabus itu kan ada, dikasih ruang-ruang udara di sana supaya tidak ada terjadi perpindahan panas, jadi seperti itu. Nah, jadi, ini dinamakan dengan isolasi ya. Nah, isolasi. Jadi, salah satu caranya adalah dengan, dibatasi dengan udara antara dindingnya itu dengan lingkungan. Jadi dikasih udara gitu ya. Nah, atau diisolasi dengan baik gitu. Nah nah sehingga sistem dan lingkungan itu, temperaturnya sama, atau delta T-nya itu sama dengan nol gitu. Nah, satuan kalor itu adalah kilojoule, itu dalam bentuk SI, atau BTU dalam bentuk, English ya atau British. Jumlah kalor yang ditransfer selama proses dari keadaan satu ke keadaan 2 itu didefinisikan sebagai Q12 ya. Nah, transfer kalor per satuan massa sistem. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Kan Q besar kalor, tapi kalau yang Q kecil dia dibagi dengan massanya sehingga satuannya menjadi kilojoule per kilogram. Seperti itu. Sama kemarin kita bahas mengenai volume spesifik ya. Volume spesifik itu kan V itu kan kecil. Nah, kenapa kecil? Karena dia sudah dibagi dengan massanya, sehingga satuannya adalah meter pangkat 3 per kilogram. Nah, jumlah kalor yang ditransfer per satuan waktu. Kalau Q-nya itu kita kita bagi dengan waktu, ya. Kalor yang ditransfer itu kita bagi dengan waktu. Nah, itu dinamakan dengan Q dot. Q dot ya, kilojoule per detik atau kilojoule per second. Ya, kilojoule per second itu Q dot. Jadi ini sebenarnya bukan nol ya, titik gitu ya. Sebenarnya ini titik. Nah, jadi Q yang ada titik di atasnya itu mempunyai arti dia itu per satuan waktu gitu. Nah, kilojoule per second itu sama dengan kilowatt atau joule per second atau J per S ya. Joule per second itu sama dengan watt. Nah, itu ini satuannya kamu harus hati-hati ya. Kamu harus hafal satuan dan harus paham. Oke. Nah, jadi semua itu punya arti, baik itu yang kecil, baik itu yang besar, atau ada dotnya di atas, atau titik. Gitu ya. Nah, ini misalnya, ya, kalor. Ya, ini masalah tanda ya. Ini masalah tanda. Nah, ini ada kalor masuk sebesar 5 kilojoule. Nah, kalor yang diterima oleh sistem, ya ini kan kalau masuk berarti kan diterima oleh sistem. Ya, misalnya panci tadi ya, dipanasin berarti dia kan nerima kalor. Airnya nerima kalor, jadi airnya menjadi hangat atau panas gitu. Nah, kalor yang ditransfer ke sistem ya, ke sistem. Nah, itu bertanda positif. Jadi ketika dia nerima, dia mendapat tambahan, ya dia mendapat tambahan sehingga dia bertanda positif. Ketika kalornya dibuang, ya berarti dia mengurangi kalor yang ada dalam badannya, berarti kan berkurang. Nah itu bertanda negatif. Nah ingat ya. Nah kalau untuk kalor nanti beda lagi sama kerja, kerja malah sebaliknya, ya. Kalau kalor ingat ya, kalor ketika kalor masuk sistem dia bernilai positif, ketika dia keluar sistem berarti kan dikurangi, berarti dia bernilai negatif. Nah, beda lagi dengan kerja. Nah, sekarang kita lihat dulu kerja. Kerja itu adalah bentuk interaksi energi antara sistem dan lingkungan.
Interaksi energi bukan karena adanya beda temperatur. Nah, kalau kalor kita bicara masalah temperatur. Tapi kalau untuk yang kerja, kita bicara masalah interaksi energi yang ada di dalam sistem tersebut gitu. Ya, interaksi energi itu gitu. Misalnya air ya, air kalau kita kocok ya, kan kita obok-obok ya. Nah, itu sebenarnya terjadi interaksi antara zat-zat yang airnya itu, antara partikel-partikel air gitu, sehingga dia nanti menghasilkan kerja gitu ya. Nah, satuan kerja itu adalah kilojoule dan BTU. Jadi sama ya, sama. Kenapa sama sih di sini gitu kan? Dia sama-sama dalam bentuk energi. Energi itu kan satuannya kilojoule atau joule gitu ya. Nah, jadi energi panas dan energi kerja gitu. Oke. Kerja persatuan massa sistem. Nah, kerja W besar ya, W besar. Kalau dia W kecil berarti dia sudah per massanya. Sehingga satuannya adalah kilojoule per kilogram. Sama ya kayak tadi. Kalau dia persatuan Persatuan waktu, berarti dia dinamakan dengan daya ya, kilojoule per second. Nah, sehingga sama dengan daya. Daya karena dilambangkan dengan P kan. Nah, daya itu sama dengan joule per second atau kilowatt. Berapa sih dayanya? Berapa watt sih dayanya gitu. Nah, gitu ya. Nah, ketika jadi daya itu berasal dari kerja per satuan waktu gitu ya. Nah, jadi kalau W dot ya, kalau W dot berarti W dibagi dengan waktu. Ini W besar ya. Tapi kalau W kecil dot berarti kan W kecil dibagi dengan waktu. Gitu. Satuannya kalau yang ini apa? Kilojoule per second. Gitu ya, kilojoule per second. Tapi kalau W dot kecil berarti satuannya apa? Kilojoule per kilogram second. Seperti itu. Nah, sekarang, ini kan kebalikan nih. Kalau panas tadi kalau dia masuk sistem, tandanya positif, keluar sistem dia nilainya negatif. Beda dengan kerja. Nah, jadi kita analogikan kerja seperti ini. Kerja yang diperlukan, ya dia merupakan kerjanya negatif. Nah, kerja yang diperlukan negatif. Contohnya apa? Ketika kamu butuh kerja, ya, misalnya seorang pencari kerja, ini saya analogikan supaya kamu paham ya. Seorang yang mencari kerja, berarti dia butuh kerja. Butuh kerja berarti dia kekurangan kerja kan? Kalau dia lagi butuh kerja, berarti dia kekurangan kerja gitu kan? Ya, dia butuh kerjaan nih, berarti dia kurang kerjaan kan? Nah, kalau dia kurang kerjaan, berarti dia butuh kerja. Kalau dia butuh kerja, berarti dia kurang kerja gitu. Nah, seorang pencari kerja, kenapa dia butuh kerja? Karena dia kurang kerja gitu. Ya, karena dia nggak ada kerjaan untuk menghasilkan sesuatu gitu, sehingga dia butuh kerja. Nah, kalau orang yang lagi butuh kerja berarti dia minus kerja gitu ya. Nah, tapi kerja yang dihasilkan oleh sistem merupakan kerja positif. Nah, kerja yang dihasilkan. Nah, dia nih udah dia menghasilkan kerja, dia ngasih kerja ke orang lain, berarti dia kan nggak butuh kerja lagi kan. Ketika dia udah ngasih kerja ke orang lain, dia udah punya penghasilan, dia punya kerja sendiri, punya perusahaan sendiri. Nah, sehingga dia mau ngasih kerjaan ke orang lain supaya dia bekerja untuk dia gitu. Ketika dia punya ngasih kerjaan ke orang lain, berarti dia kelebihan kerja kan. Nah, berarti dia kan kelebihan kerja gitu. Nah, sehingga kalau kelebihan kerja berarti kan ada tandanya positif. Jadi beda halnya dengan panasnya dari panas gitu. Jadi sekali lagi kalau kerja diserap oleh sistem, dibutuhkan oleh sistem berarti dia eh, butuh kerja. Kalau dia butuh kerja berarti negatif. Dia nggak punya kerja awalnya berarti. Tapi kalau dia ngasih kerja, ya menghasilkan kerja, berarti dia akan ngasih kerja ke orang lain. Berarti kesimpulan dia itu adalah sudah punya kerja, berarti positif gitu. Nah, ya. Nah, contohnya apa tadi yang memerlukan kerja, butuh kerja apa tadi? Butuh kerja itu adalah kompresor. Yang menghasil kerja adalah turbin. Nah, jadi jangan heran nanti jadi W turbin adalah positif sekian gitu. Atau W kompresor adalah negatif sekian. Loh, kenapa nilainya negatif, Bu? Gitu. Karena kompresor dia butuh kerja sehingga nilainya negatif. Gitu ya. Nah, untuk kerja positif berarti kan positif itu kan ada kerja keluar berarti kan dinamakan dengan way out ya, way out.
Ada kerja yang dihasilkan berarti kan ada kerja yang keluar gitu. Nah, berarti way out. Nah, contohnya apa? Turbin yang saya bahas tadi ya, oke. Nah, contohnya di sini turbin ya, turbin. Kalau untuk dia menghasilkan kerja berarti way out itu adalah turbin atau mesin uap atau mesin-mesin mobil. Karena mesin mobil itu dia menghasilkan gerak gitu dari energi kimia ya, dari awal mulanya bahan bakar, energi kimia, energi kinetik, kemudian energi gerak gitu. Jadi way out gitu ya. Kalau kerja negatif, nah contohnya pompa. Pompa, misalnya Senio kamu di rumah kan, kan Senio namanya kan. Nah, pompa untuk air, nah itu kan harus colokin listrik dulu kan, dia butuh kerja. Kemudian apalagi mixer, nah ini ibu-ibu nih yang bikin kue, nah kan harus colokin dulu listriknya, baru mixernya jalan gitu. Berarti untuk dia menjalankan mixer, berarti kan dia butuh kerja untuk itu gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu dinamakan dengan way in karena dia butuh kerja, way masuk butuh kerja, itu yang dinamakan dengan way in. Oke. Nah, selanjutnya, nah contoh kompresor, misalnya nih contohnya kompresor daya yang diperlukan untuk menggerakkan 2 kilowatt. Nah, ditulis way in-nya berapa? Berarti way in dari kompresor itu adalah 2 kilowatt, bukan way out ya. Atau bisa ditulis W kompresor itu sama dengan min 2 kilowatt ya. Jangan artikan min ini nggak ada gitu. Oh berarti dayanya nol itu kan nggak ada, berarti dayanya beneran nggak ada minus dong Bu gitu kan? Enggak. Jadi artinya itu adalah min ini ada daya yang dibutuhkan gitu ya. Daya yang dibutuhkan kompresor adalah sebanyak 2 kilowatt ya. Nah, bacanya seperti itu, jangan baca W kompresor itu minus, bukan. Jadi W kompresor daya atau kerja yang dibutuhkan kompresor itu sebesar 2 kilowatt. Jadi lambangnya adalah min gitu. Nah, itu artinya dari tanda tadi ya, tanda gitu ya maksudnya. Nah, antara kalor dan kerja. Nah, keduanya itu merupakan boundary fenomena. Jadi fenomena batasan ya, batasan dari yang ini tadi. Nah, ini kan ada batasan di sini ya. Nah, jadi fenomena dari batasan itu adalah energi dan kerja tadi, sorry, energi panas dan kerja ya. Jadi panas dan kerja itu masuk energi maksudnya.